Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai pembelahan amitosis dan mitosis. Bersama saya Nurisnawati Kusuma SPMPD dari SMA Negeri 3 Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini mampu memahami proses pembelahan amitosis pada sel prokariotik, mampu memahami proses pembelahan mitosis pada sel prokariotik. Generasi SMART, perhatikan penjelasan berikut. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk meregenerasi dan memperbanyak diri atau disebut dengan reproduksi sel. Pembelahan sel terdiri dari pembelahan langsung, biasa kita kenal dengan amitosis, pembelahan tidak langsung, biasa dikenal dengan mitosis dan meiosis. Kali ini kita akan membahas pembelahan amitosis dan mitosis. Yang pertama, pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis ini merupakan pembelahan sel prokariotik, yaitu proses pembelahan di mana satu sel akan membelah menjadi dua sel sama besar dan memiliki materi genetik yang sama secara langsung tanpa melalui tahap pembelahan sel. Contohnya pada ganggang hijau biru dan bakteri. Nah, perhatikan gambar pembelahan sel amitosis berikut. Pada peristiwa ini terjadi kromosom bakteri menempel pada membran plasma. DNA kromosom bereplikasi, dinding sel dan membran plasma akan mengalami penekukan. Akan terbentuk sekat antara kedua DNA kromosom. Dan terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Yang kedua adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Generasi SMART, perhatikan tabel ciri pembelahan mitosis berikut. Ciri yang pertama, tempat berlangsungnya pada sel somatik. Tujuan pembelahan, pertumbuhan, serta penggantian sel rusak atau mati. Kandungan genetik pada sel anak sama dengan induknya. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 2 sel. Jumlah kromosom pada sel anak sama dengan sel induk, yaitu 2N atau diploid. Pindah silang tidak terjadi pada mitosis. Tahap pembelahannya terjadi 1 kali pembelahan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara satu pembelahan dengan pembelahan selanjutnya terdapat 1 fase yang disebut dengan interfase atau fase istirahat. Generasi SMART, mitosis memiliki 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, sebelum keempat fase ini dimulai, ada fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini biasa dikenal dengan persiapan pembelahan. Interfase merupakan fase istirahat, bukan berarti tidak melakukan aktivitas apapun, namun tetap melakukan proses metabolisme. Perhatikan gambar peristiwa interfase pada pembelahan sel. Berdasarkan gambar tersebut, tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA, dan fase G2 terjadi peningkatan sintesis protein
sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Generasi SMART, tahap mitosis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah profase. Perhatikan gambar berikut. Pada tahap mitosis yang pertama, profase, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, ciri profase yaitu terjadi duplikasi kromosom, karioteka atau membran inti menghilang, dan muncul benang spindel. Tahap yang kedua adalah tahap metafase. Tahap metafase ini, kromosomnya akan berjajar di bidang ekuator atau di bidang pembelahan. Tahap yang ketiga, perhatikan gambar anafase, di mana pada tahap ini kromatid akan berpisah menuju kutub yang berlawanan. Dan tahap yang keempat adalah tahap telofase. Seperti yang terlihat pada gambar, dicirikan dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, mulai muncul kembali karioteka dan nukleus, spindel akan menghilang, dan kromatid berubah menjadi kromatid. Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, perhatikan contoh soal berikut. Soal nomor 1, pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 fase, dan setiap fase menunjukkan ciri-ciri tertentu. Berikut merupakan salah satu ciri dari anafase. Ketika kita berbicara anafase, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah tahap dari mitosis. Yang pertama itu adalah profase, dicirikan terjadi duplikasi kromosom. Metafase, kromosom berada di bidang ekuator. Anafase, kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan, dan telofase terjadi sitokinesis. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Kromatid berpisah menuju ke kutub yang berlawanan. Pada soal yang kedua, berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi sel. Yang pertama, sifat sel anak tidak identik dengan sel induk. Terjadi pada sel somatik. Sifat sel anak sama dengan sel induknya. Terjadi pada gonad. Pembelahan berlangsung 2 kali. Yang ditanyakan adalah ciri pembelahan mitosis. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari ciri pembelahan mitosis. Yang pertama adalah sifat sel anak sama dengan sel induknya. Terjadi pada sel somatik. Terjadi 1 kali pembelahan dan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sehingga jawaban yang benar itu adalah poin A. Pada soal yang ketiga, perhatikan ciri-ciri pembelahan sel. Yang ditanyakan adalah ciri profase pada pembelahan mitosis. Kita lihat. Poin pertama, nukleus menghilang. Yang kedua, kromatid menuju bidang ekuator. Yang ketiga, masing-masing kromatid yang berpasangan berpisah. Yang keempat, benang spindel dan mikrotubula terbentuk. Yang kelima, benang spindel memendek. Setiap kromatid menuju kutub yang berbeda. Yang keenam, duplikasi kromosom. Yang ditanyakan adalah pembelahan mitosis, yaitu ciri dari profase. Kita ketahui bahwa ciri dari profase itu adalah duplikasi kromosom, karioteka, muncul benang spindel. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D, yaitu 4 dan 6. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi SMART berkarakter cerdas.